Assalamualaikum saudaraku semua. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dan dapat mengambil hikmah dari cerita Abu Nawas berikut. Satu cara untuk bisa bergembira. Suatu ketika Nasruddin Hoja bertemu dengan orang kaya dari kota lain. Pria itu mulai berbicara dengan Nasruddin. Pria itu berkata, "Saya memang kaya, tapi saya merasa sedih dan sengsara sepanjang waktu. Dengan semua uang ini saya pergi jauh berpergian untuk mencari kegembiraan, tetapi saya belum menemukannya." Sementara pria itu terus berbicara tentang dirinya, Nasruddin mengambil tas dari tangan pria itu dan melarikan diri dengannya. Pria itu mulai berlari mengejar di belakangnya, tetapi Nasruddin dengan cepat segera menghilang dari pandangan orang kaya itu. Setelah berlari beberapa saat, Nasruddin bersembunyi di balik pohon dan menaruh tas itu di jalan agar orang kaya itu dapat melihatnya. Ketika orang kaya itu mencapai jalan itu, dia melihat tas itu di jalan. Begitu dia mendapatkan tas itu, ekspresi wajahnya berubah dari sedih menjadi gembira. Pria itu menari dalam rangka merayakan kegembiraan karena telah menemukan tasnya. Kemudian Nasruddin Hoja berkata dalam hati, "Ya, itu salah satu cara untuk membawa sukacita bagi orang yang sedih." Cerita selanjutnya. Nasruddin hampir selalu miskin. Ia tidak mengeluh, tapi suatu hari istrinya lah yang mengeluh. "Tapi aku mengabdi kepada Allah saja," kata Nasruddin. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," kata istrinya. Nasruddin langsung ke pekarangan, bersujud dan berteriak keras-keras, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak." Berulang-ulang. Tetangganya ingin mempermainkan Nasruddin. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Nasruddin. Tapi ia terkejut waktu Nasruddin membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira sambil berteriak, "Istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang tetangga menyerbu rumah Nasruddin, meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Nasruddin menjawab, "Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah. Ia mengajak Nasruddin menghadap hakim. Nasruddin berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." Sang tetangga lalu meminjamkan jubah dan kudanya. Tidak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Nasruddin segera mengadukan halnya pada hakim. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim kepada Nasruddin. "Tetangga saya ini gila, Tuan," kata Nasruddin. "Apa buktinya?" tanya hakim. "Tuan hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan. Misalnya tentang jubah saya dan kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi pula uang saya." Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu memang semua milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus. Cerita selanjutnya. Ada kabar angin bahwa Mullah Nasruddin berprofesi juga sebagai penyelundup. Maka setiap melewati batas wilayah, penjaga gerbang menggeledah jubahnya yang berlapis-lapis dengan teliti. Tetapi tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan. Untuk mengajar, Mullah Nasruddin memang sering harus melintasi batas wilayah. Suatu malam, salah seorang penjaga mendatangi rumahnya. "Aku tahu Mullah, engkau adalah penyelundup. Tapi aku menyerah, karena tidak pernah bisa menemukan barang selundupanmu. Sekarang, jawablah penasaranku. Apa sebenarnya yang engkau selundupkan?" "Jubah," kata Nasruddin, serius. Cerita selanjutnya. Seperti biasa, Nasruddin memberikan pengajaran di mimbar. "Kebenaran," ujarnya, "adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga memiliki harga material." Seorang murid bertanya, "Tapi mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran? Kadang-kadang mahal pula." "Kalau engkau perhatikan," sahut Nasruddin, "harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahal lah ia." Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.